Ya, misal selain Rumah Sakit Al-Nasr di Gaza Selatan, kondisi mengerikan juga terjadi di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Halaman Rumah Sakit Kamal Adwan dipenuhi jenazah warga yang baru saja tewas akibat serangan militer Israel sehari sebelumnya, yaitu pada Minggu malam waktu setempat. Tentara Israel menembakkan rudal, menerbangkan drone berpeledak dan menembaki pintu masuk rumah sakit. Orang-orang yang ada di dalam rumah sakit pun tidak punya pilihan selain berlindung karena rumah sakit dikepung oleh tank-tank milik Israel. Sementara itu, usai penyerangan pada Minggu malam, militer Israel masih mengepung rumah sakit Kamal Adwan termasuk mengerahkan penembak jitu yang menembak siapa saja yang bergerak di sekitar rumah sakit. Ya, misal situasi di Gaza kian mencekam usai Israel terus melancarkan serangannya. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy, ada Dr. Sarbini Abdul Murad. Selamat malam Pak Sarbini. Pak Sarbini, di tengah gempuran Israel ini, adakah informasi terkini dari relawan-relawan kita di Gaza, Pak? Iya, betul. Sekarang ini memang palagan perang ini sudah menyeluruh seluruh Gaza dari utara sampai dengan selatan. Pada awal-awal perang sampai dengan 1 bulan itu masih palagan perangnya masih di utara. Nah sekarang itu masyarakat disuruh mengungsi ke selatan, itu Khan Yunis sama ke Rafah. Tapi pada hari ini dua daerah itu menjadi tempat pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Kemarin satu sekolah yang ada di daerah Khan Yunis itu dibom oleh Israel, dan itu sangat berdekatan dengan sekolah yang dimana 3 relawan kita tinggal di sana. Nah kemudian juga beberapa jam yang lalu juga serangan di Kamal Adwan, itu rumah sakit berdekatan dengan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, di Jabaliyah itu dengan rumah sakit Indonesia. Maka skenario Israel sekarang adalah mencoba untuk mengosongkan Gaza Utara. Maka setiap ada pengungsian masyarakat itu terus diteror. Dan nantinya ujung cerita rumah sakit Adwan ini persis kayak rumah sakit Indonesia. Dikepung, kemudian dirusak, ditembak, sehingga semua pasien, semua warga yang bersembunyi di situ atau mencari pelindungan di situ, semua diungsikan ke selatan. Nah, di selatan pun sekarang bantaian yang dilakukan oleh Israel. Dan benar-benar sekarang saya nggak bisa katakan apa-apa lagi, Mas. Mereka tuh nggak tahu lagi dia bersembunyi di mana. Kemudian petugas kesehatan dari WHO pun diteror Israel untuk meninggalkan segera Gaza. Artinya bahwa serangan Israel ini semakin membabi buta ya. Kalau dulu kita didorong ke selatan, saat ini selatan juga bahkan digempur ya Pak. Kalau informasi terakhir yang Anda dapatkan, relawan Mercy saat ini ada di mana Pak? Dan kondisinya bagaimana Pak? Nah ini kan ada 3 kita Mas, di daerah dekat dengan sekolah PBB yang dibom kemarin itu. Maka agak was-was dengan dekat sekolah. Mereka tinggal di sekolah Jenin itu yang dekat rumah sakit Eropa. Dan 3 mereka ini satu ingin evakuasi ke Indonesia. Sampai dengan hari ini belum bisa evakuasi Mas. Kondisi sangat mencekam hari ini karena Israel belum memberikan izin pada warga untuk keluar dari Gaza. Walaupun pemerintah Mesir telah memberikan izin untuk mereka bisa keluar dari Gaza, tapi satu relawan kita yang ingin evakuasi keluar dari Gaza mendapatkan izin dari pemerintah, dari IDF Israel. Jadi pada hari ini mereka itu masih berada di rumah sakit, di sekolah Jenin di dekat rumah sakit Eropa. Ini sangat mencemaskan kita semua ya Mas, karena palagan perang itu sudah mulai ke tengah dan ke selatan. Dan selatan ditutup pintu Rafah. Maka kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat 1,2 juta itu di selatan itu ditumpuk, kemudian dilakukan pengumuman yang itu menyasar memang di tempat-tempat pengungsi. Ini yang harus kita kecam Mas. Ini harus betul. diambil sikap oleh dunia internasional agar Israel tidak melakukan langkah-langkah yang brutal yang bisa menimbulkan korban sipil yang begitu dahsyat seperti yang terjadi di utara. Artinya bahwa kalau kita tidak berlebihan kalau kita mengatakannya sebagai pembantaian ya, karena di sana orang didorong ke sana sedangkan pada saat yang sama juga terus dibombardir. Apakah ada informasi terkait dengan rencana adanya evakuasi? Kalau tadi Anda katakan kan bahwa Mesir sendiri sebenarnya sudah memperbolehkan sementara Rafah sendiri ditutup. Tapi adakah informasi mengenai kapan kemudian misalnya warga negara asing dalam hal ini salah satunya mungkin relawan Mercy, kalau misalnya mau dievakuasi bisa keluar dari sana? Ya memang dari KBRI Mesir sudah siap siaga di luar Mas untuk bisa menyempur relawan kita. Tapi pada hari ini masih ditutup itu perbatasan, dan
dan pergerakan dari Khan Yunis ke Rafah itu belum ada izin dari IDF, Mas. Jadi kalau bergerak mereka dari Khan Yunis ke Rafah tanpa ada izin Israel, itu mereka dianggap itu adalah orang yang Hamas, dicurigai begitu ya? dan patut untuk ditembak, dibom oleh Israel. Maka pada hari ini yang belum ada izin dari IDF, Mas. Artinya bahwa ini benar-benar situasi yang mencekam dan juga terkepung ya, bahkan bagi warga sipil semuanya. Nah, Pak, apakah ada informasi terkait dengan kondisi Rumah Sakit Indonesia saat ini di sana dan juga rumah sakit lain lah di wilayah selatan yang menjadi tempat evakuasi? Dan dulu setelah rumah sakit Indonesia hari ini kan udah kolap memang, udah lumpuh ya, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Pada ketika senjata kemarin itu memang kita tidak menerima apa-apa lagi karena memang udah nggak ada orang, udah menjaga beberapa orang, dan ini memang harus direnovasi ulang, dan kita akan lakukan nanti setelah reda perang ini, maka mungkin kita lakukan langkah-langkah yang lebih signifikan, lebih teknis untuk bisa mengupgrade ulang rumah sakit kita, Mas. Baik, Pak Sarbini, kita berharap bahwa situasi akan terus membaik di sana, kemudian juga tidak warga kita dalam hal ini relawan Mercy dapat dalam kondisi yang sehat dan juga selamat dan terhindar dari mara bahaya di sana. Terima kasih Pak Sarbini atas informasi yang telah Anda sampaikan dan juga perbincangan singkat kita.